Nadia, Raisa, Evelyn, sama Intan ya. Malam, Kak. Iya, nggak apa-apa nih kita. Ada pengganti, tadi udah nyoba ya soalnya. Jadi kita tinggal bahas tentang pasar nggak susah yang kemarin ya. Jadi ini kelas pengganti Pak Ari ada berhalangan. Hari Kamis juga nunggu info lagi seperti apa Pak Ari lagi terus saya. Jadi untuk materi hari ini itu tentang pasar, tadi udah pretest, hasilnya nanti lagi diolah ya. Mudah-mudahan sih nggak sesusah, nggak sesulit yang kemarin ini, apa namanya, elastisitas ya. Elastisitas itu kan lumayan susah tuh. Jadi kalau elastisitas itu lumayan berat. Mudah-mudahan kalau pasar ada yang nilainya tinggi gitu ya kira-kira. Sebenarnya untuk bab pasar ini banyak keluar istilah-istilahnya aja, jadi nanti harus bisa monopoli, monopsoni, oligopoli, oligopsoni. Oh iya, silakan. Dan ya, kemudian apa, monopolistik, itu bedanya apa gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk tentang pasar ya. Saya masuk materinya. Sebenarnya pasar itu bagian dari materi yang lumayan sering keluar. Saya ingatkan lagi untuk beberapa, oh iya, apa-apa kalau yang memang nggak bisa. Oke. Jadi untuk materi pasar, ini pada dasarnya pasar itu kan tempat bertemunya antara pembeli dan penjual ya. Jadi untuk materi UTBK itu materi-materi yang keluar bersifat sederhana. Selain dari materi konsep dasar ekonomi yang awal-awal, ini sebenarnya ada juga ya materi tentang pasar ini lumayan mudah sebenarnya, tinggal perkuat istilah aja. Jadi yang istilah-istilah ini diperkuat ya. Nah, apakah pasar ini yang keluar tentang misalnya pasar hariannya gitu ya, kan ada pasar harian tuh ya, pasar mungkin kalau di Jakarta itu ada istilah pasar Kemis gitu kan, pasar Rebo itu dulu setiap jualannya itu setiap hari Rabu gitu kan, pasar Minggu, ada pasar Jumat, itu bukan hariannya. Atau dia pasar yang tahunan, kan ada pasar Tong-Tong ya di apa namanya Belanda tuh, di Gunung Sido kemarin, terus tahun sekali, atau Jakarta Fair gitu, atau kayak bazar gitu mungkin sebulan sekali, bukan. Atau apakah pasar itu yang keluar tentang pasar bentuknya ada abstrak, ada konkret ya. Misalnya sekarang itu kita dengan mudahnya gitu di Bukalapak atau Shopee atau Tokopedia membeli barang, itu namanya pasar abstrak karena kita tidak ketemu secara langsung. Kalau konkret kita ketemu. Nah itu juga hampir nggak pernah keluar gitu ya. Jadi nanti yang keluar di UTBK itu seringnya adalah pasar berdasarkan strukturnya ya. Jadi pasar itu tempat bertemunya pembeli dan penjual. Kalau kemarin kita belajar tentang yang namanya ya harga keseimbangan pasar gitu ya, itulah pasar ketemu ini kan demand sama supply. Kita belajar harga keseimbangan pasar, supply demand. Nah, di sini kita bertemu yang namanya ada harga keseimbangan pasar. Ini salah satunya nanti adalah untuk pasar ada persaingan sempurna, ada persaingan tidak sempurna. Begitu. Jadi pasar ini yang keluar adalah dua, pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Gitu ya. Oke. Nah, jadi istilahnya itu yang akan kita pelajari adalah struktur pasar dibagi dua ya. Jadi ada pasar persaingan sempurna. Namanya persaingan sempurna itu berarti benar-benar saingan gitu ya. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Gitu. Nah, pasar persaingan sempurna itu sendiri ya namanya saingan, benar-benar saingan. Jadi yang pertama itu barangnya homogen gitu ya. Barangnya homogen. Homogen ini artinya gimana sih ya, sejenis gitu. Ya. Kemudian banyak penjual, banyak pembeli gitu.
banyak penjual, banyak pembeli. Penjual, banyak pembeli ya. Nah, kemudian informasi harga jelas. Bebas keluar masuk pasar. Maka ketika di pasar persaingan tidak sempurna ini, nanti ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna itu ada yang hilang, kira-kira begitu. Sehingga dia berubah bentuknya. Satu, ada monopoli, gitu kan. Ada duopoli, ada monopolistik, ada monopsoni, gitu ya. Ada oligopsoni. Ini sebenarnya istilah-istilah aja yang menyebabkan pasar tersebut akhirnya berbentuk ya pasar persaingan tidak sempurna. Oke, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, saya akan bahas tentang apa itu pasar persaingan sempurna ya. Jadi kalau pasar persaingan sempurna itu, ya memang benar-benar saingan gitu ya. Jumlah penjual dan pembeli banyak dan bersifat homogen. Ini cirinya. Jadi posisinya itu jumlah penjual dan pembelinya banyak. Barangnya bersifat homogen. Homogen ini artinya sejenis gitu ya. Jadi kalau misalnya di Jakarta, ada nggak sih yang disebut pasar persaingan sempurna, baik di Jakarta ataupun di daerah lainnya, itu sebenarnya secara realnya tidak ada. Tetapi biar kita memudahkan atau yang mendekati gitu ya, itu misalnya pasar Tanah Abang ya. Tanah Abang itu pasar jualan pakaian semua gitu ya. Tamrin City, dekat situ kan. Jadi mereka semua benar-benar jualan itu yang sejenis jualan pakaian semua. Di sana banyak penjual, banyak pembeli. Sebelum COVID, sebelum ada online, di sana itu perputaran uangnya sampai bisa miliaran kan. Perputaran uangnya mungkin bisa triliunan waktu itu setahun itu. Dan di Asia Tenggara, bahkan se Asia pasar terbesar ya. Jadi bukan orang Indonesia. Jadi di sana orang jualnya itu kodian, bukan lagi beli baju itu satu atau dua. Jadi dia di sana jualnya kodian. Nah, kemudian kalau misalnya di kota besar masing-masing gitu ya, pasti ada yang namanya, kalau di Jakarta sekali lagi, kebetulan saya yang lebih spesifik daerah Jakarta, apa itu misalnya pasar Bo gitu ya. Pasar Bo atau pasar induk itu adalah jadi pasar Bo atau pasar induk itu adalah contoh dari yang namanya pasar buah-buahan atau pasar sayuran, itu di sana lengkapnya. Kalau misalnya kayak gampangnya dulu ITC itu ya, ITC itu dulu awalnya orang kita kalau beli handphone itu ke ITC nyebutnya ya. Jadi satu lantai itu handphone semua. Atau di mungkin daerah lain tuh, kalau Jakarta tuh ada Mangga 2 Glodok, itu istilahnya jualan elektronik semua. Mungkin seperti itu. Jadi memang tidak ada yang realnya ini sama gitu. Atau misalkan kamu masuk ke pasar tradisional, di situ di tengah-tengahnya ada sentra ikan, jualan ikan semua. Nah, kira-kira seperti itu. Atau di luarnya jualan beras, jualan buah-buahan semua. Jadi yang sama-sama penjual dan pembelinya banyak, barangnya kemudian. Sebentar ya, sambil saya ini dulu cek hasilnya, karena memang walaupun dadakan mudah-mudahan hasilnya bagus. Jadi untuk Babasar ini ya lumayan bagus ya, jadi nilainya di atas 50 ya, banyak yang ada yang 70 juga, 70%. Oke. Banyak salah di nomor 8, nanti dibahas. Oh iya, jadi kalau nomor 8 ya tentang kurva ya biasa. Jadi salah satu penyakit ya, bukan penyakit sih sebenarnya, kebiasaan, dan hampir semuanya itu peserta UTBK itu untuk pasar ini biasanya beratnya di kurva ya, di kurva nis kurvanya, karena memang kurva itu tadi macam-macam, dan memang kadang-kadang apa dihafal atau enggak, kurvanya itu nggak usah dihafal, tapi minimal kita bisa membedakan yang mana kurva persaingan sempurna dan tidak sempurna. Nanti kita pelajari ya. Jadi ini ciri-cirinya dulu. Kemudian pasar persaingan sempurna tadi ya, yang jelas komoditinya homogen gitu. Jadi dia sejenis
sejenis gitu, sama-sama jualan misalkan baju atau jualan ikan semua gitu ya. Jadi mungkin di daerah masing-masing ada sentranya. Jadi kalau jualan beras tuh kalau di Cipinang ya, mungkin di kota masing-masing saya yakin ada. Jadi di situ ada semua orang melakukan jual barangnya yang homogen sejenis gitu. Homogen itu artinya sejenis. Kemudian jumlah pembeli dan penjualnya banyak. Memang ada nanti jumlah pembelinya, penjualnya yang sedikit atau pembelinya yang sedikit. Jadi nanti pasar persaingan tidak sempurna ini ada ciri-cirinya di sini. Kemudian dia juga sebagai penerima harga atau namanya price taker ya. Jadi price taker ini yang disebut dengan mekanisme pasar ya. Jadi kan kita sudah belajar yang namanya mekanisme pasar yang bentuknya seperti ini. Jadi price taker itu harga diserahkan ke pasar. Maksudnya gimana sih Kak? Ya kira-kira gampangnya bisa tawar-menawar gitu. Memang ada yang nggak bisa tawar-menawar, ada. Ya kita harus ikutin ya. Misalnya kayak PLN itu kan, kalau udah naik aja kita nggak bisa gitu nawar-menawar. Kalau mau ya Anda beli genset sendiri atau punya perusahaan sendiri kan nggak mungkin gitu. Jadi dia price taker. Nanti ada yang price maker. Bebas keluar masuk pasar. Siapa aja boleh jualan di situ, siapa aja boleh nggak jualan di situ, siapa aja boleh beli situ, siapa aja boleh nggak beli gitu. Tapi ada pasar yang orang harus belinya di situ gitu ya. Informasi sempurna. Jadi tadi biasanya kalau di Tanah Abang gitu kan, saya pernah dulu ke sana, ada baju belinya harus kodian. Kenapa kalau beli satu dia nggak untung, dia jualnya emang kodian gitu. Kadang-kadang per lima baju atau kodian dia juga bilang gitu. Nanti saya juga ngambilnya cuma 5.000 kok dari segini. Ya kalau misalnya nggak percaya cari aja yang lain ya. Saya keliling cari lagi yang nggak ada lagi, emang balik ke situ lagi karena memang harganya begitu bersaing. Jadi sesama pedagang itu mereka ya untungnya sedikit ya. Jadi nanti ada salah satunya yaitu dia labanya normal gitu, jangka panjang labanya normal. Jadi pasar persaingan sempurna ini jangka panjang laba normal. Kenapa laba normal? Ya karena labanya kecil gitu, sama mereka cuma dapat untungnya 5.000 perak gitu ya. Jadi kalau ada yang laba super normal nanti ada gitu. Jadi dia labanya laba normal, labanya sedikit gitu ya. Oke. Kemudian nah ini sebenarnya ini nanti tidak masuk ke dalam UTBK-nya, tapi untuk lebih memudahkannya ya, nanti kurvanya yang saya ambil. Jadi nanti sekalian dikenalkan ada istilah AR, ada istilah TR, ada istilah MR, marginal revenue. Ini satu bab tersendiri biaya produksi, tapi connected ke biasanya soalnya connected ke bab pasar. Jadi saya jelaskan sedikitnya aja. Yang pertama Q itu adalah kuantitas, P itu adalah price. Jadi kuantitas dikali price itu adalah TR, ya, price dikali kuantitas. Jadi saat 0 dikali 12, 0, 1 kali 12, 12, terus sampai 10 kali 12, 120 gitu ya. Nah, maka airnya adalah TR dibagi dengan Q gitu ya untuk mendapatkan kurvanya ini. Jadi saat TR 12 dibagi dengan 12 gitu kan. Sorry, ini Q-nya yang ini dong. Ya. 12 dibagi dengan 1, 12 gitu ya. Kemudian nanti 60 dibagi 5 juga 12. Nah, tapi ini harus CMR nih. MR-nya itu tambahannya ya. MR-nya itu tambahan. Ini AR. Jadi tambahannya ini sudah tidak ada nol tambahan masing-masing. Kira-kira seperti itu. Jadi tambahannya sebenarnya ini. Nah, sekarang kita akan ngambil ke kurvanya aja. Jadi begini. Kurva pasar persaingan sempurna yang keluar di UTBK itu bentuknya adalah horizontal ya. Jadi kurvanya itu horizontal. Kenapa kurvanya horizontal? Karena dia benar-benar saingan ya. Jadi demand-nya itu ya D-nya ini demand sama dengan AR sama dengan MR itu sama dengan P-nya, price-nya sama dengan harganya. Ya. Jadi dia D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Itu ada di salah satu literatur saya baca itu singkatannya lumayan unik gitu ya. Itu lumayan unik. Ini D, P, A, R, M, R. Demand, price, average revenue sama dengan marginal revenue. Dia suka demi pacar, aku rela minum racun. Jadi ingat cuma unik juga gitu. D, P, A, R, M, R. Nah, ini adalah kurva pasar persaingan sempurna. Dia berbentuk horizontal. Karena tarik-menarik tersebut, gitu kan,
itu harganya akan sama dengan tambahan pendapatannya akan sama dengan permintaannya. Nanti yang bentuk yang kurva pasar persaingan tidak sempurna bukan horizontal. Oke. Kemudian untuk biaya penjualannya ini juga sama, nanti ada bagus sendiri. Itu TR itu adalah P dikali Q, AR itu adalah TR per Q, TC itu adalah biaya produksinya gitu ya. TFC ini fixed cost, variable cost, nanti ini bagus sendiri. Jadi saya ambil begitu. Nanti untuk laba maksimum gitu ya, laba maksimum ini adalah saat MR sama dengan MC gitu. Jadi marginal revenue-nya sama dengan marginal cost. Jadi kira-kira sederhananya kalau misalnya kita jualan itu baju pada 100 unit itu sudah laba, kalau ditambah ke 101 kan kita harus beli lagi nih. Nah, tambahannya itu malah akhirnya labanya nggak maksimum. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya kita punya angkot gitu, kemudian dapat setoran, pas 3 angkot itu sebenarnya udah kita maksimum banget, kita beli angkot yang keempat. Kita berharap labanya nambah. Secara labanya nambah, tapi sebenarnya tambahan labanya nggak nambah. Jadi nanti pada saat ada laba maksimum itulah yang disebut dengan laba tertingginya gitu ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kayak kurvanya. Jadi kurva pasar persaingan sempurna itu tadi D ya sama dengan P sama dengan MR sama dengan AR, average revenue-nya. Nanti ya untuk marginal cost-nya ini bentuknya, kemudian memotong dari yang namanya average variable cost-nya seperti ini. Jadi yang diambil adalah ini. Ya. Nanti laba ruginya. Oke, sekarang saya masuk ke pasar persaingan tidak sempurna. Jadi yang diambil adalah pasar persaingan tidak sempurna ini cirinya gimana sih? Yang pertama, tadi kan kalau pasar persaingan sempurna banyak penjual, banyak pembeli. Yang lanjut banyak penjual, banyak pembeli. Banyak penjual, nah banyak pembeli. Nah ini nanti ada yang kebalikannya ya. Jadi dia kalau monopoli itu penjualnya satu. Jadi kalau monopoli ini satu, penjualnya satu. Satu penjual. Contohnya apa? PLN. Yang belinya banyak, banyak seluruh Indonesia. Ibaratnya 270 juta orang perlu listrik, ya dibagi keluarga di Indonesia ada berapa keluarga nih, sampai jutaan gitu kan. Anggaplah 27 juta keluarga itu beli listriknya semua ke PLN. Nah, jadi kalau monopoli itu satu penjual, ya. Nanti lawannya monopsoni, gitu. Ntar saya lebih spesifik. Nah, kemudian monopoli ini ngapain aja sih, gitu ya? Nah, monopoli ini dia adalah price maker, gitu. Jadi nanti ini sama kurvanya, langsung saya lanjut ke kurva ya. Nah, kurva monopoli itu begini. Jadi monopoli ini nanti MR-nya ya, MR-nya ada soal tuh TPK, MR-nya itu di bawah AR-nya. Kalau tadi kan sejajar ya, posisinya begini. Yang pasar persaingan D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Nah kalau misalnya semua pasar persaingan tidak sempurna, itu posisi dari marginal revenue-nya berada di bawah ya, berada di bawah dari demand dan AR-nya. Jadi posisinya ini di bawah. Ini penjelasannya lagi nih untuk satuan uang, langsung di bab produksi lebih enak. Ini lebih kepada ciri-cirinya ya, dan sedikit tentang kurvanya. Nah, sekarang lanjut kalau yang jualannya dua, iya namanya duopoli gitu. Jadi kalau satu namanya monopoli, kalau dua duopoli, kalau mengisi apa namanya oli gitu kan, ya dua perusahaan itu Caltech dengan Pertamina gitu. Atau kalau misalnya kita ojek gitu ya, ada Gojek dengan Grab, yaitu namanya duopoli dua. Kalau misalnya lagi tiga itu udah oligopoli. Jadi kalau dua itu duopoli ya, duopoli. Kemudian ada lagi monopolistik gitu ya. Monopolistik ini sebenarnya banyak mirip dengan pasar persaingan sempurna, mirip banget. Jadi monopolistik ini mirip dengan pasar persaingan sempurna PPS.
Tetapi monopolistik ini yang membedakan adalah barangnya terdiferensiasi gitu ya. Jadi contohnya, jadi satu-satunya yang membedakan adalah barangnya terdiferensiasi atau bercorak. Gitu. Barang terdiferensiasi atau bercorak. Gitu. Jadi misalnya kita ngambil sabun gitu ya, sabun mandi gitu. Itu sebenarnya dari Lifebuoy itu sendiri jenisnya banyak. Ada ini, ada cairan dan seterusnya. Banyak itu zat itu gitu. Sampo gitu kan, atau makanan kecil itu. Jadi penjualnya banyak. Banyaknya berapa sih ya? Banyaknya itu puluhan gitu ya, puluhan sampai ratusan. Tapi kalau misalnya pasar persaingan pun bisa ribuan gitu ya, jadi lebih banyak lagi. Cuma barangnya kan homogen, kalau ini barangnya terdiferensiasi. Jadi ibaratnya kalau kita sudah ngambil satu contoh dari produk ini, kemudian di produk ini kan ada lagi nih diferensiasinya, ada kemasannya, ada zat ini, ada zat itu, ada yang cair, ada yang enggak, kemudian kita ngambil gitu kemasan sekian, kemudian kita senang, akhirnya kita di situ gitu ya, di situ nyaman, akhirnya kita tidak berpindah. Dan sesama DAF sendiri bisa jadi ada yang tidak bersaing gitu kan. Jadi ini tidak langsung bersaing begini. Kenapa? Karena orang akhirnya sudah ngambil produk, dia akan uji coba. Kamu kalau misalkan mau pindah dari sampo atau sabun tertentu itu mungkin akan uji coba gitu. Tapi kalau misalkan malas lagi uji coba ya pasti belinya itu terus gitu. Jadi kira-kira seperti itu yang monopolistik itu barang. Oke, kemudian kalau oligopoli itu beberapa ya. Jadi oligopoli ini beberapa produsen menguasai pasar. Ya, contohnya kalau semen 3 roda ya. Kalau kita mau bangun rumah, beli semennya dari 3 roda. Sebentar. Oh, nanti yang monopsonnya dibalik deh. Sekalian saya jelaskan. Jadi kalau 3 roda ini, kalau kita tidak beli 3 roda ya belinya semen Padang gitu ya, atau Holcim gitu. Jadi kalau ya bentuknya itu barang itu bisa homogen atau diferensiasi. Begitu juga penerbangan ya. Jadi penerbangan juga sama. Penerbangan ini kalau kita tidak memilih dari Garuda, misalkan dari Batik atau dari Lion atau dari yang lainnya, jadi hanya beberapa. Jadi kalau saya jelaskan sedikit tadi lagi ya, kalau penjualnya satu monopoli, PLN. Kalau dua, duopoli. Nah, kalau misalnya oligopoli itu berapa sih? Oligopoli di literatur yang saya baca itu sekitar 3 sampai 15 ya. Jadi beberapanya itu segitu. Nah, kemudian gitu ya. Nanti barangnya dia bisa dua jenis. Kalau tadi monopoli barangnya itu adalah unik ya. Monopoli itu nanti barangnya unik. Unik itu artinya tidak ada substitusi dia sendiri. Kalau pasar persaingan sempurna barangnya itu homogen sejenis. Kalau oligopoli ini barangnya bisa dua. Pasar persaingan monopolistik ya. Monopolistik itu barangnya itu adalah barang terdiferensiasi. Nah, untuk oligopoli bisa dua-duanya. Jadi barang di pasar oligopoli bisa dua. Ya. Oligopoli itu bisa dua barang. Yang pertama, oligopoli barangnya bisa homogen. Contohnya semen. Ya, kalau semen itu bentuknya dari Holcim 3 roda ataupun yang semen Padang gitu atau semen Gresik itu ya bentuknya seperti itu. Jadi cuma kira-kira kalau diangkat gitu ya sama tenaga kerja ya segitu isinya gitu. Jadi sama semua. Tidak ada semen minimalis atau semen jumbo gitu ya, atau ya udah segitu. Nah, yang kedua ada oligopoli itu yang barangnya terdiferensiasi gitu ya atau bercorak. Nah, itu apa? Contohnya di otomotif ya. Jadi kalau kita mau beli motor, tidak dari merek Honda, merek Yamaha, atau Kawasaki, atau Suzuki gitu, atau Vespa. Kalau kita mau beli mobil, ya bisa dari yang namanya mobil dari Toyota, Nissan, Honda, atau sekarang dari Cina punya Wuling gitu ya, atau Mitsubishi. Nah, itu kalau disebutkan 3 sampai 15 atau lebih,
Tetapi tadi kalau kita beli motor ada diferensiasinya lagi gitu, dari warnanya, dari matic atau non matic, dari cc-nya gitu kan. Apalagi mobil ada dari interiornya, cc-nya, matic non matic gitu kan. Untuk satu mobil yang sama aja diferensiasinya macam-macam gitu kan. Ada interiornya, ada yang bahan bakarnya gitu berbeda gitu ya. Jadi dia terdiferensiasi gitu. Nah, kalau misalnya Garuda ini juga sama, ini berarti namanya homogen. Mereka sama-sama jual tiket kan. Gitu. Jadi kalau yang terdiferensiasi itu ada beberapa penjual, tapi yang dijual tuh macam-macam gitu. Apa namanya produknya gitu jenisnya. Jadi contoh lagi yang kita pakai oligopoli itu adalah SIM card. SIM card yang kita punya itu oligopoli. Jadi telekomunikasi ini oligopoli homogen. Nah, misalnya gimana? Kalau misalnya kita udah beli handphone baru, ya kita harus nyari yang namanya SIM card-nya, providernya. Kita mau pakai apa? Kayak kalau nggak Telkomsel, ya kita misalkan Indosat. Kalau tidak, ya berarti dari Axis gitu kan. Kalau tidak lagi dari XL dan lain sebagainya. Nah itu ya bentuk SIM card-nya segede gitu. Mau handphonenya kayak apapun ya, yang kecil gitu kan, mikro. Ya. Nah, jadi itu namanya homogen. Oligopoli itu beberapa penjual menguasai pasar. Nah, sekarang saya akan balik ke istilahnya. Ada lagi yang dibalik monopsoni. Jadi kalau monopsoni adalah yang disebut dengan pembelinya satu gitu ya. Kalau monopsoni ini pembelinya satu. Jadi kalau monopsoni pembelinya satu. Contohnya apa? Ya kereta api ini adalah monopoli. Dia yang menjual tiket kereta api. Kalau kita mau naik kereta api, ya kita harus belinya ke PT Kereta Api. Ya, kalau kita mau terbang gitu, mau mengadakan perjalanan lewat udara, itu bukan oligopoli, sorry itu bukan monopoli, tapi itu oligopoli. Karena kalau misalnya kita mau tadi lewat terbang dengan misalkan Garuda lumayan nyaman tapi harganya mahal, aduh Lion deh, Lion tapi ya begitu ya, tengah-tengah aja deh, misalkan antara Lion dan Garuda kita cari gitu kan, bisa misalkan Sriwijaya gitu kan, atau Batik gitu, atau yang lainnya gitu ya. Jadi nah kalau monopson ini dibalik, jadi pembuat rel kereta api itu banyak ya. Jadi rel kereta api itu yang besinya itu yang jualnya banyak perusahaannya. Nah tapi yang beli kereta api. Gitu. Jadi satu pembeli itu namanya monopsoni. Nah kalau misalnya oligopsoni, ya berarti beberapa pembeli itu menguasai pasar. Nah misalnya tadi tower ya, tower itu perusahaannya itu banyak. Nah, tapi yang beli ya mereka-mereka aja, Telkomsel gitu kan, atau XL. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang memasang tower, kemudian yang beli mereka. Mereka-mereka aja yang beli karena memang yang dibutuhkan mereka. Jadi kalau saya ambil kesimpulan kira-kira begini. Saya kasih kesimpulannya biar nggak pasti agak ngambang kalau misalnya dari contoh-contohnya ya. Saya akan kasih contoh yang lebih sederhana itu begini kira-kira. Jadi kalau dari segi istilah, untuk yang poli ini adalah penjualnya. Ya, untuk yang poli itu adalah penjualnya. Nah, untuk yang Sony ini adalah pembelinya. Gitu. Untuk yang di Sony ini pembelinya. Kemudian hanya satu pasar yang agak beda ya. Satu pasar yang agak beda itu yaitu monopolistik. Monopolistik ini sebenarnya mirip banget dengan pasar persaingan sempurna, hanya ya barangnya itu terdiferensiasi. Jadi saya lebih senang mungkin nanti diskusi yang masih bingung di pasar apa. Jadi begini, yang pertama pasar itu kan dibagi dua, pasar itu ininya apa, kategori dari strukturnya gitu. Pasar itu dibagi dua. Yang pertama ada pasar yang namanya persaingan sempurna atau PPS. Persaingan sempurna. Kemudian nanti yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Persaingan tidak sempurna. Nah, kira-kira
apa yang menyebabkan pasar persaingan sempurna ini mereka benar-benar bersaing kan? Yang pertama adalah satu, ya banyak penjual banyak pembeli, gitu ya, banyak penjual banyak pembeli, banyak penjual banyak pembeli, banyak pembeli. Karena kan nanti di pasar persaingan tidak sempurna ada tuh yang penjualnya satu atau pembelinya satu, gitu ya. Yang kedua adalah barangnya homogen. Barang homogen, di sini homogen. Kemudian selanjutnya adalah dia adalah price taker. Ya, price taker alias harga diserahkan kepada mekanisme pasar atau harga pasar. Kemudian ya bebas keluar masuk. Jadi orang mau jualan di situ, mau tidak jualan di situ gitu. Tapi ada di pasar persaingan sempurna kita harus belinya ke situ kan. Bebas keluar masuk pasar. Ya, keluar masuk pasar. Kemudian nomor 5 ya, itu no barrier entry. Tadi bebas keluar masuk pasar, informasi harga jelas, informasi jelas ya. Jadi kita tahu gitu kenapa harganya seperti itu. Kalau harganya naik ya kita tahu. Kalau misalnya harganya harus turun kita tahu. Kemudian jangka panjang, laba normal. Nah, dari syarat-syarat yang mungkin lumayan banyak ini, sebenarnya nanti yang difokuskan lawannya itu adalah di pasar persaingan tidak sempurna ini, saya akan tandain itu sebenarnya di sini, di poin 1 ya, saya tandain ya. Jadi di poin 1 ini, pasar persaingan tidak sempurna ini akhirnya membentuk namanya sendiri gitu. Yang pertama adalah pasar tersebut adalah ini, ada namanya nanti monopoli, itu kan lawannya itu monopsoni gitu ya. Ya kan? Jadi monopoli lawannya monopsoni nomor 1. Berarti gimana? Kalau monopoli dan monopsoni ini sebenarnya adalah satu gitu ya. Satu apa ya? Kalau misalnya monopoli satu penjual gitu. Ini monopoli ini satu penjual ya. Kalau monopsoni satu pembeli. Memangnya bisa Kak satu pembeli gitu ya. Saya akan saya contohkan yang sederhana antara monopoli, oligopoli, duopoli gitu. Monopsoni, oligopsoni yang menjadi sederhana. Sekarang yang kedua. Kalau misalnya orangnya dua, penjualnya dua, berarti berubah jadi duopoli. Duopoli nanti versusnya adalah duopsoni. Nah, namanya duo berarti dua. Gitu ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah yang disebut dengan oligo, ya. Oligopoli. Itu lawannya oligopsoni. Nah, ini beberapanya itu berapa Kak? Ya tadi 3 sampai 15. Ya saya urutkan dari segi orangnya dulu ya. Jadi kalau misalnya monopoli itu kan contohnya PLN ya. Duopoli berarti dua ya. Misalnya tadi bisa Pertamina dengan Caltex ya. Oligopoli ini adalah beberapa. Jadi contoh-contoh. Pertama kali kita ngisi pom bensin, mengisi bensin itu kan hanya ada di Pertamina gitu ya. Kita hanya ada di Pertamina. Di sini ya, saya buat spesiesnya di sini aja deh. Di Pertamina. Berarti saat Pertamina ini kita hanya bisa ngisi bensin di sini, ini namanya monopoli. Tapi akhirnya pemerintah membuka keran untuk pasar ya, pasar yang namanya jualan bensin BBM ya, bahan bakar dari mobil ini, baik pertama atau premium solar itu boleh perusahaan lain masuk ya kan. Kemudian Shell masuk nih, Shell ya, Shell ini Inggris ya. Nah, Shell ini masuk
berarti kalau sel udah masuk, ini udah namanya jadi 2. Berarti jadi duopoli. Ya. Kemudian beberapa negara lain masuk lagi jualan gitu ya. Ada namanya Total, Prancis punya nih. Kemudian ada lagi masuk Petronas, walaupun Petronas sempat gagal ya, warna hijau dari Malaysia. Masuk lagi sekarang BP British ya, petroleum ini juga Inggris. Kemudian masuk lagi sekarang Revo. Macam-macam nih sekarang kalau kita ngasih mobil atau motor di pom bensin ini macam-macam gitu ya. Tadi BP hijau ini kalau udah lebih dari 2 ini sudah berubah gitu ya. Jadi namanya adalah oligopoli gitu ya. Gitu kira-kira. Jadi membedakannya. Sama waktu kita pertama kali Grab dengan Gojek gitu ya. Ini waktu kita kemudian ini kalau 2 berarti duopoli. Masuk Uber ini apa namanya masuk lagi 3. Berarti ini udah kalau 3 oligopoli. Tapi Uber ini diakuisisi sama Grab ya. Masuk lagi sekarang Maxim warna kuning ya. Itu udah Rusia punya tuh. Maxim itu udah oligopoli gitu. Jadi kalau sudah lebih dari 2 ya dan dia menguasai pasar ya pasti kalau beberapa menguasai pasar itu udah jelas. Jadi dia oligopoli. Kayak untuk monopoli, duopoli, oligopoli clear ya. Nah, sekarang bagaimanakah dengan monopsoni, duopsoni dan oligopsoni? Nah, kalau monopsoni itu pembelinya satu, berarti saat penjualnya ini misalnya tadi PLN ya, perusahaan tiang listrik itu banyak. Misalnya di Jakarta, di Bandung, di Bali, itu beda-beda bentuk tiang listriknya. Dan perusahaannya pun beda-beda yang jual, tapi yang beli adalah si PLN aja. Atau yang lebih sederhana, biar agak ini kayak kehidupan sehari-hari, itu kalau misalnya petaninya banyak gitu ya, petaninya banyak nih, dia panen. Kemudian yang belinya cuma satu orang si tengkulak itu, tengkulak atau koperasi ya, berarti itu namanya monopsoni. Yang belinya 2 berarti duopsoni. Yang belinya berapa? Oligopsoni. Atau yang paling sederhana contohnya itu, maaf ya, kayak misalnya kamu lihat di kota-kota besar tuh hampir ada yang namanya pemulung. Nah, pemulung itu dia ngambil barang-barang bekas, kemudian dia jual ke pengepul. Nah, kalau di situ pengepulnya satu, ya berarti yang beli pengepul itu aja. Dia bilang, ya kalau mau saya beli sekilo 2.000 perak. Ya kalau nggak mau, dia kemana lagi jualnya si pemulung ini? Nggak bisa, jadi ke situ aja. Dia nyari lagi nih ke tempat lain, oh ternyata ada 2. Iya, kalau tidak ke si A, si B. Itu juga berarti duopsoni. Jadi yang menentukan harga kan kalau monopsoni dia sendiri kan si pembeli. Oh ternyata ada lagi tempat lain beberapa gitu ya. Jadi kalau pengepulnya lebih dari 2 itu oligopsoni. Kira-kira seperti itu. Jadi oligopsoni itu pembeli yang menentukan harga ya. Gitu terutama di monopsoni gitu. Jadi pembeli punya peranan lebih penting. Karena dialah yang akan membeli tadi misalnya yang pemulungnya banyak tapi yang pengepulnya cuma satu, ya udah monopsoni, dia sendiri yang beli gitu. Kalau mau dibeli segitu, kalau nggak mau ya udah kan kasihan juga tuh. Jadi monopsoni ini memang diatur oleh pemerintah, makanya monopoli sebagian besar kan itu diatur oleh pemerintah, karena kalau tidak diatur berbahaya. Walaupun kejadian monopoli banyak ya, misalnya konser mendatangkan artis dari luar negeri, ternyata beli tiketnya hanya satu gitu di situ. Nah itu monopoli. Waktu itu Ed Sheeran atau siapa itu saya lihat di suatu iklan tuh 750.000 itu free order gitu. Kalau on the spot lebih mahal lagi. Tapi karena kita senang banget dengan arti tersebut dan harus belinya di sana, ya itu monopoli. Ketika harga dinaikkan, ya kita juga beli kan. Karena monopoli itu ya seperti itu, dia bisa menentukan harga. Gitu. Kalau yang lain kan masih ada saingan gitu. Kalau dia nggak ada, gitu ya. Oke, sebelum saya masuk ke pasar monopolistik, ada pertanyaan nggak? Monopoli, monopsoni, duopoli, oligopoli, oligopsoni, duopsoni, oligopsoni. Jadi cuma ketukar aja nanti yang mana yang belinya. Ya. Kak, saya masih kurang paham di bagian oligopoli, Kak. Oligopoli ya. Oke. Ini sekalian jawab yang persaingan sempurna jangka panjang. Oke, gini.
Yang pertama untuk pasar persaingan sempurna, jangka panjang laba normal tuh artinya dia kalau jualan di situ aja, itu sebenarnya dia labanya kecil gitu. Kenapa? Karena saingannya makin banyak gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya saingannya makin banyak, ya laba dia kecil gitu, jangka panjang. Mungkin jangka pendeknya pertama dia untungnya bisa besar gitu ya, tapi lama-lama karena orang banyak jualan di situ boleh, ya jadi nanti dia bisa yang namanya labanya itu jangka panjang labanya sedikit. Normal tuh kayak sedikit lah, nggak banyak gitu ya. Kemudian kalau yang namanya oligopoli gitu ya, ini sekalian biar kita pahami dulu, baru nanti saya ke pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolis. Jadi oligopoli ini adalah beberapa perusahaan menguasai pasar ya, beberapa perusahaan menguasai pasar. Dia ada aksi dan reaksi ya, menguasai pasar. Ada aksi dan reaksi. Jadi kira-kira begitu. Kurvanya sendiri dia nanti king ke demand curve. Jadi kurva dari pasar, kurva permintaan dari pasar oligopoli ini dia bentuknya patah. Kenapa? Karena ada yang namanya, nah ini D aksen ya. Jadi dia bentuknya begitu. Ini pernah keluar di TBK, kalian saya kasih ingetin lagi. Jadi yang atas bentuknya elastis, yang bawah inelastis. Jadi terjadi yang namanya king ke demand curve. Okay. King ke demand curve. Jadi permintaannya patah. Kenapa? Karena ini terjadi yang namanya nanti aksi dan reaksi. Kurva patah. Ada aksi dan reaksi. Nah, mereka kan beberapa perusahaan ini menguasai pasar nih. Nanti terjadi yang namanya ada aksi reaksi gitu ya. Kita ambil contoh ya. Untuk pertama kali yang mengeluarkan motor Matic untuk apa namanya motor bebek adalah yang disebut dengan Mio gitu ya, Mio dari Yamaha. Itu diikuti dengan yang lain. Habis itu ini awal-awal inden nih, saking apa namanya populernya, diikuti sama Beat ya dari yang namanya Honda, kemudian Skywave dari yang namanya apa Suzuki gitu dan lain-lain. Jadi satu pasar satu yang menguasai satu produk dikeluarkan, yang lain akan ngikutin. Ada aksi dan reaksi. Contoh lagi internet ya. Internet ini dulu kita mana ada provider ini yang jual ketengan gitu. Pas ada ketengan, jadi beli sehari pulsa, itu diikuti yang lain. Yang lain tuh bisa jual ketengan juga. Jadi dia akan ada aksi dan reaksi berpengaruh. Kemudian kita kenal misalnya internet jam 12 malam kenceng banget sampai pagi, itu pertama siapa? Ada itu. Kalau salah Excel atau siapa, diikuti yang lain gitu. Jadi untuk oligopoli begitu, ada aksi dan reaksi satu perusahaan. Tetapi nanti di oligopoli ini sebenarnya ada yang namanya price leader-nya gitu ya. Price leader yang penguasanya gitu ya. Atau biasanya CR40. Jadi konsentrasinya sebenarnya di atas 40% tuh ada penguasanya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ya disebut raja jalanan tuh penjual terbanyak dari motor itu Honda yang menang. Penguasa dari pengguna terbanyak dari provider apa namanya SIM card itu Telkomsel. Dia yang paling banyak menguasai. Kalau mobil mungkin Toyota ya, itu banyak banget yang penjualannya gitu ya. Jadi ini adalah satu perusahaan menguasai yang lain, tetapi sebenarnya di situ ada leadernya. Ada satu perusahaan yang paling banyak sekitar 40% penguasanya, yang lain dipecah-pecah 60% itu. Jadi mereka satu perusahaan akan menguasai yang lain. Jadi kalau misalnya kita tadi Pertamina, ya masih menguasai Pertamina walaupun tadinya monopoli jadi oligopoli. Orang jarang ngisi bensin ke Shell, tapi ada. Tapi kalau ditanya secara keseluruhan adalah Pertamina. Nah, barangnya sendiri di oligopoli itu barangnya bisa dua ya. Jadi barangnya itu bisa dua jenis. Barang di oligopoli tadi bisa barang yang homogen atau barangnya terdiferensiasi gitu. Jadi dia bisa dua barang yang berbeda, tapi yang dilihat adalah dari penjualnya gitu ya. Terdiferensiasi. Dilihat adalah penjualnya gitu kira-kira. Jadi kalau penjualnya satu,
Itu namanya monopoli, barangnya unik. Unik itu artinya dia tidak ada substitusi. Kalau mati lampu aja. Nah, kalau oligopoli, barangnya itu bisa homogen, kita bisa memilih yang lain gitu ya. Tetapi sebenarnya itu aja lingkarannya kan. Jadi kalau tadi semen gitu atau SIM card, ya kalau kita tidak beli Telkomsel, ya dari Excel atau Indosat. Yang terdiferensiasi tadi ya, kalau misalnya kita beli motor dari Yamaha, Yamaha apa dulu nih, Matic atau non-Matic nih, warnanya apa gitu kan, cc-nya berapa. Ya, itu jadi ada yang namanya diferensiasi produknya. Tapi kalau tidak beli Yamaha, Honda, kalau nggak Suzuki, kalau nggak misalkan tadi ya dari apa namanya Kawasaki gitu ya. Jadi barangnya itu homogen atau terdiferensiasi untuk oligopoli gitu ya. Jadi oligopoli kata kuncinya beberapa penjual menguasai pasar gitu ya untuk oligopoli. Lawannya oligopsoni gitu. Kalau oligopsoni tadi contohnya ya perusahaan yang mereka belinya ini ya ini aja gitu. Jadi kalau misalnya Miobit dan ini butuh adalah di situ misalnya dari ada aluminium gitu kan atau butuh mungkin bannya ya perusahaan bannya banyak tapi yang mereka beli adalah ini aja gitu. Kira-kira begitu untuk oligopoli. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak untuk oligopoli atau pasar lainnya? Satu lagi saya ke monopolistik ya. Enggak, Kak. Sudah paham. Terima Oke kasih. ya, baik. Nah, sekarang ada satu pasar lagi, itu yang namanya monopolistik. Jadi monopolistik ini sebenarnya tidak diambil gitu ya, tidak diambil dari ciri-ciri yang saya tandain biru ini bukan banyak penjual, banyak pembeli. Tetapi monopolistik ini dia mengambil ciri gitu ya dari yang namanya di sini ya, saya kasih tanda kotak, di sini barangnya homogen. Maka kalau ditanya monopolistik, itu sebenarnya mirip banget dengan pasar persaingan sempurna gitu. Mirip banget, saya bilang mirip banget. Tetapi penjual dan pembelinya tidak sebanyak pasar persaingan sempurna gitu. Jadi untuk yang keempat ada namanya, jadi namanya itu sebenarnya ada kata persaingan juga gitu. Jadi namanya pasar persaingan monopolistik. Nah, gitu agak miring dikit. Nah, pasar persaingan monopolistik ini hampir plek dengan mirip dengan pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya yang membedakannya cuma satu, barangnya terdiferensiasi gitu ya, barang terdiferensiasi. Jadi dia sehingga jadi nggak saingan gitu, namanya terdiferensiasi, ya jadi tidak saingan. Maksudnya sesama saking banyaknya barang dia dari segi warna, dari segi jenis, dari segi itu, ya nggak saingan gitu. Memang kalau misalnya sabun dan deterjen banyak-banyak gitu, sabun deterjen, sampo gitu itu sebenarnya penjualnya banyak, artinya di atasnya oligopoli. Jadi kalau oligopoli misalkan 15, dia bisa lebih dari itu puluhan. Kemudian barangnya sensasi. Jadi kalau saya ikutin kira-kira begini rangkumannya ya. Yang pertama kalau dari segi barang ya, pertama kalau monopoli itu barangnya adalah unik gitu ya. Nah kalau oligopoli itu sebenarnya barangnya bisa sejenis ya, bisa juga unik, tapi dia kan masih bisa apa namanya ada saingan, jadi ada pilihan. Dia tidak unik. Gitu. Yang unik itu cuma satu. Unik itu artinya monopoli tidak ada substitusi. Unik artinya tidak ada substitusi. Tidak ada substitusi. Ya, jadi kalau mau beli listrik ya dari PLN gitu aja. Kalau nggak dari PLN ya nggak bisa, harus dari PLN gitu. Kalau mau beli Anda genset sendiri seperti Alfamart, Indomaret, mati lampu, nyalain gensetnya atau pakai cadangannya gitu ya. Nah kemudian kan setelah itu masuk kepada barangnya kalau misalnya homogen gitu ya. Kalau homogen ini barang siapa sih? Kalau homogen itu bisa dua, Pak. Bisa milik siapa? Bisa milik pasar persaingan sempurna, gitu ya. Persaingan sempurna. Persaingan sempurna atau bisa milik oligopoli. Terus bedanya di mana? Bedanya di yang jualnya gitu. Nanti kalau pasar persaingan sempurna ini banyak gitu. Banyaknya berapa sih ya kalau saya sebut ratusan atau ribuan, sangat banyak. Tapi kalau oligopoli ini beberapa
Sorry, barusan dibilangin PLN mati lampu nih kayaknya dengar. Di tempat saya tag mati. Daerah sini, sorry. Jadi apa? Baru dibilangin PLN-nya dengar kali kita mati lampu. Jadi apa namanya ya, seperti itu kalau kita tergantung dengan satu produk gitu ya. Kita akan ngikutin kalau PLN-nya nanti naikin harga, kita akan ngikut naik harga gitu. Artinya itu namanya monopoli gitu ya. Monopoli itu dikuasai oleh satu pihak. Sorry ya. Nah, sekarang kalau misalnya apa namanya? Oligopoli, itu kan beberapa nih oligopoli. Berarti beberapa perusahaan menguasai pasar gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, kalau misalnya barangnya terdiferensiasi gitu ya, terdiferensiasi ini juga bisa dua. Bisa ya adalah pasar persaingan monopolistik, saya tulis langsung monopolistik ya, atau bisa yang disebut dengan oligopoli gitu ya. Nah, bedanya gimana Kak? Ya bedanya dari penjualnya tadi. Jadi kalau misalnya nanti monopolistik ini banyak, tapi banyaknya berapa sih? Yang jelas tidak sebanyak pasar persaingan sempurna gitu ya. Misalkan tadi ini puluhan gitu ya, berarti yang persaingan sempurna ratusan atau ribuan. Dan kelihatan dari barang yang beda. Nah, oligopoli kan sudah jelas tadi beberapa. Berarti kita akan melihat bahwa nanti kalau ada banyak penjual, banyak pembeli gitu ya, ya lihat barangnya apa, oh barangnya mungkin pasar persaingan sempurna gitu, tapi barangnya terdiferensiasi, oh berarti itu monopolistik gitu kira-kira ya, untuk membedakan dari segi barangnya. Nanti sebenarnya barangnya bisa terdiferensiasi itu bisa dua, untuk barang dari homogen juga bisa dua, bisa pasar persaingan sempurna atau oligopoli. Jadi oligopoli ini bisa dua barang, hanya nanti penjualnya sama, mereka aja beberapa. Oke ya, clear ya. Oke, sekarang kita kalau tidak ada pertanyaan kita akan bahas soal ya. Yang pertama gitu ya. Di sini yang pertama kan jelas nih. Kalau menurut apa namanya Raisa, ini kata kuncinya di mana nih? Kata kuncinya. Kata kunci di atau kamu jawabannya apa tadi, kejebak nggak nih? Kejebak nggak? Saya tadi yang A kayaknya. Pasar persaingan sempurna ya. Oke. Terus, nah, jadi clear. Jadi kalau misalnya pasar di mana ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan tadi ya, jadi kalau pasar ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan itu kayak bisa tawar menawar gitulah. Itu terjadi yang disebut pasar persaingan sempurna. Karena yang monopoli itu masuk dalam pasar persaingan tidak sempurna itu bisa ditentukan harganya oleh si penjual gitu. Jadi bukan lagi mekanisme pasar. Ini mekanisme pasar kan tarik menarik, ada supply, ada demand gitu. Jadi mekanisme penawaran dan permintaan di sini yang namanya harga pasar gitu, harga pasar atau harga keseimbangan pasar atau equilibrium price itu sebenarnya terjadinya yang paling jelas tuh di pasar persaingan sempurna. Kalau pasar monopoli kan tidak sempurna monopoli bagiannya kan, monopolistik. Nah, sempurna monopolistik mungkin harga pasar, tapi dia masih bagian dari tidak sempurna. Yang pasti itu harga pasar itu adalah pasar persaingan sempurna. Kira-kira begitu ya untuk nomor satu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh nanti untuk nomor satu. Masih mudah ya nomor satu ya. Lanjut nomor dua. Nah ini ada yang kejebak nggak nomor dua untuk apa? Kaila gimana Kaila? Masalah nggak nomor dua bisa? Tadi lupa Kak jawabannya apa? Iya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ini beberapa produsen berarti apa jawabannya? Monopoli, oligopoli atau monopolistik? Yang monopolistik ya Kak? Monopolistik ya. Kenapa? Karena jenis-jenisnya banyak. Berarti ini barangnya menurut Kaila homogen atau terdiferensiasi? Terdiferensiasi ya Kak? Ya, betul. Itu maksudnya. Jadi kalau yang namanya air mineral, emang air mineral ini bukannya oligopoli Kak. Ya kalau kita sebutkan merek, dulu mungkin oligopoli gitu ya, Aquafit. Nah, sekarang udah banyak banget, bahkan ada air-air yang kita sendiri, air biru, air ini galon isi ulang, yang itu baik yang UMKM itu legal terdaftar atau yang
non formal gitu, yang usaha rumahan itu banyak banget, dan itu sifatnya ya kalau dihitung ratusan gitu, ratusan banyak gitu. Jadi air mineral ini homogen dari segi apanya? Dari segi jenisnya ya. Tetapi sebenarnya dia ada yang disebut dengan terdiferensiasi gitu. Dia masih ada unsur persaingan, masih ada unsur monopolinya gitu ya. Jadi nanti satu perusahaan gitu. Iya, satu perusahaan tuh lebih menguasai. Jadi kalau orang beli minuman nyebutnya Aqua gitu ya. Jadi Aqua itu sebenarnya bukan minuman kemasan, tapi jadi kayak merek yang udah otomatis orang beli minuman ya Aqua gitu. Di beberapa daerah ya nyebutnya Aqua gitu. Karena itu yang disebut dengan pasar persaingan monopolistik gitu. Jadi banyak terdiferensiasi produknya gitu kan, dan orang akhirnya akan memilih. Tapi ketika kita udah memilih, sebenarnya kita akan di situ gitu. Misalnya saya itu uji coba gitu, awalnya pakai air Aqua, air ini, air galon, ada Cleo gitu di Indomaret, ternyata rasanya enak. Ada berapa, ada yang opsi gitu, dan macam-macam gitu. Jadi kalau kita udah klik dengan satu, akhirnya kita kayak di situ gitu, masih monopoli seperti itu. Jadi sebenarnya kita akan dipaksa juga gitu membeli produk tersebut kalau sudah nyaman di situ. Tapi sebenarnya pilihannya banyak. Hanya kadang kita dengan berbagai macam pertimbangan malas juga uji coba kan, udah nyaman di sini ngapain nyoba yang lain gitu. Kayaknya seperti itu. Jadi itu namanya monopolistik ya. Jadi untuk air minta. Oke, lanjut. Ciri-ciri pasar persaingan monopoli gitu ya. Untuk Evelyn gimana tadi ini? Monopoli itu penjualnya berapa, Evelyn? Halo Evelyn. Halo Kak, Monopoli itu penjualnya berapa? 1. Satu. Kalau monopolistik penjualnya berapa? Satu atau banyak? Banyak. Banyak. Oke ya. Jadi minimal bisa bedakan. Jadi kalau ciri-ciri monopoli dan monopolistik. Nah, gitu. Yang pertama, kalau ada hak paten itu jelas monopoli gitu ya. Kenapa? Ya namanya hak paten dia sendiri gitu ya. Misalnya ya kalau misalnya di Indonesia ini banyak yang dikasih gitu kan untuk memberikan hak paten tuh, kayak misalnya kamu menemukan penemuan gitu ya, atau memproduksi kemudian dipatenkan. Kemarin aja rame kan bensu itu punyanya Ruben Onsu. Ternyata ada 3 jenis yang sebenarnya itu bensu itu ada singkatan. Kemudian diajukan gitu kan. Oh yang benar yang legal bukan si Ruben Onsu gitu. Jadi ada ketika mungkin satu perusahaan itu sudah bisa memonopoli gitu, kayak tadi hak paten ini adalah listrik ini oleh PLN, ya udah gitu PLN aja yang bisa jualan, ataupun hak paten lainnya yang memang diberikan seperti tadi misalnya acara konser atau acara apa yang ya kita ke sana aja gitu akhirnya belinya. Kayak misalnya nanti hak paten untuk kereta cepat Jakarta Bandung kalau udah jadi kita harus beli ke sana, ya udah itu aja yang pemerintah punya kan perusahaannya. Kalau sekarang misalnya kalau MRT ya MRT aja di Jakarta kan yang diberikan akses untuk itu, nanti tinggal diperluas wilayahnya MRT mau kemana-mana. Terdapat banyak pembeli ya. Kalau dari monopoli dan monopolistik, kalau untuk pembeli bisa banyak bisa enggak ya. Kita saving dulu nih. Hanya ada satu penjual nih yang paling benar ya, satu penjual. Kemudian terdapat, nah ini yang paling salah ini di sini di nomor 4 ini adalah oligopoli gitu ya. Jadi nomor 4 ini salah gitu untuk yang oligopoli gitu ya. Kemudian produsen lain mudah masuk ke dalam pasar tersebut. Nah, sekarang karena pasar monopolistik ini adalah bagian dari pasar persaingan tidak sempurna gitu ya. Gampangan mana gitu. Pertanyaan kan seperti itu ya. Pasar persaingan tidak sempurna. Gampangan masuk ke pasar persaingan sempurna apa pasar persaingan tidak sempurna? Ya ke pasar persaingan sempurna yang lebih mudah gitu. Jadi ini masih ada salahnya gitu nomor 5 gitu salahnya. Jadi yang paling benar adalah 1 2 3 ini yang paling benar ya. Contohnya begini. Bisa nggak sih Indonesia bikin mobil? Ya bisa gitu, bikin pesawat aja bisa. Tapi kan itu dioligopoli gitu, dibuat sedemikian rupa untuk motor Cina aja, yang Cina sedemikian raksasa dulu ke Indonesia rontok juga, masih kalah sama Jepang gitu karena masih gagal. Tapi akhirnya Cina
berhasil sekarang gitu, walaupun susah-susah Wuling masuk. Indonesia bisa bikin mobil merek Timor atau merek yang lainnya, tapi kan harganya jadi mahal. Harganya mahal, tapi kualitasnya terbatas gitu. Akhirnya orang nggak beli gitu. Pesawat juga sama kan, Habibie udah bisa bikin gitu dirgantaranya. Tapi dihajar habis-habisan sama Boeing gitu kan, sama juga dengan apa perusahaan-perusahaan yang lainnya kan, untuk jangan sampai kita maju. Bahasanya kan begitu. Jadi kalau masuk ke pasar persaingan tidak sempurna itu lebih susah gitu. Termasuk pasar persaingan monopolistik itu sendiri nggak gampang gitu ya. Contohnya perusahaan besar itu, misalnya dulu handphone tuh ada namanya ini ya, dari Pakri Telkom tuh Asia. Asia itu awal-awal rame gitu, sekarang udah termasuk bangkrut ya dari Pakri Telkom, karena untuk masuk kepada pasar persaingan tidak sempurna itu tadi modalnya harus besar gitu. Karena pasar online juga sama, orang semua bakal duit gitu. Tokopedia, beli-beli.com gitu kan, Shopee atau Bukalapak ya. Jadi itu sebenarnya tidak gampang masuk ke pasar itu. Maka jawabannya yang paling benar adalah monopoli. Monopoli itu adalah 1, 2, 3. Banyak pembeli. Oke. Lanjut. Nah, ini gampang ya, yang seperti ini bisa untuk apa namanya? Intan apa nih kalau dua perusahaan? Duopolis, Kak. Duopoli ya. Kalau Duopsony berapa yang beli, apa yang jualnya? Kalau Duopsony berapa pembeli apa berapa penjual? Entah. Masih mute Dua. kayaknya. Oh iya. Kalau Dua penjual banyak pembeli. enggak, kalau Duopsony dua apa? Dua pembeli, tapi Banyak dua pembeli dan banyak penjual. penjual. Kalau Oligopsony? Oligopsony itu banyak penjual. Ya, pembelinya banyak apa enggak? Enggak. Beberapa. Oh ya, beberapa. Ya, gitu. Jadi, terima kasih Intan ya, dan yang lainnya ngerti. Jadi begini, penawaran minyak pelumas di Jawa Tengah dikuasai oleh Pertamina dan Shell. Penawaran itu siapa sih? Penjual, gitu ya. Nah, gitu kan dari penjual nih. Pasar yang dikuasai oleh dua perusahaan tersebut disebut adalah duopoli. Walaupun sekarang tadi bukan Pertamina Shell lagi gini ya. Untuk di Jawa, di Pulau Jawa udah banyak juga yang lainnya gitu ya. Sudah oligopoli. Tapi karena di sini oligopoli, sorry. Kalau di sini soalnya dia nyebutin Pertamina dan Shell, ya udah oligopoli gitu ya. Tapi kalau misalnya monopoli, ya satu penjual gitu aja. Satu penjual banyak pembeli. Kalau monopsoni satu pembeli banyak penjual gitu. Kalau duopoli dua penjual banyak pembeli. Kalau duopsoni dua pembeli banyak penjual. Kalau oligopsoni beberapa gitu, beberapa penjual gitu, beberapa penjual ya. Jadi sekali lagi dilihatnya adalah bagaimana perusahaan itu. Kalau duopoli, kalau beberapa duopsoni gitu ya, kalau berapa adalah oligopoli. Nah, jadi saya juga ketukar nih. Monopoli, duopoli, oligopoli. Nah, gitu aja. Jadi ini 1, 2 nih, anggaplah 3 sampai 15 gitu ya. Penjualnya, pembelinya banyak. Oke ya, clear ya. Di sini Pertamina dan Shell. Lanjut, sama nih persis. Indosat dan Telkomsel adalah beberapa perusahaan yang menguasai industri telekomunikasi Indonesia. Situasi pasar ya, ini adalah kalau menurut Made Prabu pada apa? Pasar apa? Ya Kak, Ini pasar apa kalau beberapa? apa tolong ulangi lagi Kak? Maaf. Indosat dan Telkomsel adalah beberapa perusahaan yang menguasai telekomunikasi. Itu pasar apa? Itu udah ada jawabannya Kak. Iya, oligopoli kan? Ya. Nah, kalau monopoli tadi contohnya apa? Ini itu termasuk pasar apa gitu Kak? Nah, Yang menjual satu jenis produk tapi perusahaan yang berbeda ini Kak.
Betul ya. Kalau Ya. monopolistik bedanya dengan monopoli apa? Kalau monopolistik Monopolistik itu tadi apa ya? penjualnya banyak apa sedikit? Penjual lebih banyak, lebih banyak. Barangnya Barangnya sama. homogen atau terdiferensiasi? Homogen. Nah, terdiferensiasi. Oh ya, Nah, itu nanti perbedaannya di situ ya. Barangnya adalah ya kebab. untuk itu gitu ya. Untuk apa? Monopolistik ini barang ini jadi emang ketukarnya banyak kan di sini. Terdiferensiasi. Terdiferensiasi. Nah, ini barangnya apa dengan nih homogen gitu aja. Jadi yang jangan sampai kita tukar homogen. Ya, terima kasih ya, Prabu ya. Oke, lanjut. Ya, Ya, baik. Nah, ini yang seru nih, apa namanya? Pada ketemu nggak ini nih? Ini dalam pasar persaingan gitu ya. Tidak dalam pasar persaingan. Kaila udah jawab belum Kaila nih? Tadi udah Apa udah ya, udah. Oke. Oke, kita bareng-bareng kita bahas aja nggak apa-apa. Nadia mau jawab nggak? Tadi bener nggak ini Nadia? Mau coba jawab nggak? Oh, nggak salah tadi ia jawabnya yang C. Yang C ya. Jadi pasar kalau yang A itu semua perusahaan adalah penerima harga ya. Itu adalah yang disebut price taker. Ini disebut pasar persaingan sempurna ya tadi. Jadi harga mekanisme seperti ini namanya price taker ya. Price taker gitu ya. Selalu terdiri atas banyak perusahaan. Jadi kalau banyak perusahaan udah jelas gitu. Ini adalah disebut pasar persaingan PPS, pasar persaingan sempurna. Nah, perilaku satu produsen tidak berdampak pada produsen yang lain. Ya benar, karena ada yang berdampak ya, yaitu yang disebut dengan oligopoli. Misalnya Toyota ngeluarin mobil family car, yang lain juga mengeluarkan tuh mobil-mobil yang seperti itu. Bahkan taksi sekarang bentuknya bukan sedan lagi, karena orang lebih nyaman pergi berkelompok, bahasanya bukan berkelompok, banyak ya gitu dengan keluarganya. Jadi satu perusahaan mengeluarkan produk yang misalnya pulsa tertentu, ketengan, yang lain juga mengikuti. Jadi itu berpengaruh. Barang yang dijual selalu mempunyai kualitas yang sama, ya. Kualitas sama maksudnya homogen gitu ya. Jadi satu-satunya yang ciri pasar persaingan tidak sempurna ini kurva permintaannya ya tadi di pasar. Jadi dia bentuknya kurva permintaannya MR-nya itu selalu di bawah. Nanti di sini ada demand-nya untuk semua pasar ya. Jadi posisinya demand-nya kalau yang pasar persaingan sempurna kan bentuknya begini. D horizontal sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Tapi di pasar persaingan tidak sempurna untuk monopoli, oligopoli, monopolistik dan lain sebagainya, itu bentuk marginal revenue adalah di bawah. Itu C. Ya. Nomor 7. Coba ini berikut adalah karakteristik pasar persaingan sempurna kecuali, ya kan? Ini kita lihat, ini kita bahas. Penjual pembeli banyak, clear gitu kan, jelas itu pasti saingan. Penjual dan pembeli mengetahui pasar, iya. Barang dijual homogen, iya, makanya saingan tuh homogen gitu ya. Nah, tindakan seorang penjual ataupun dapat mempengaruhi harga pasar. Enggak, ini adalah salah gitu. Kenapa? Tidak bisa dipengaruhi gitu. Jadi tindakan satu yang tadi oligopoli ini jelas nih. Jadi satu produsen itu akan mempengaruhi yang lain atau konsumen. Nah, ini sekarang elastisitas harganya adalah elastisitas sempurna, benar. Masih ingat ya, elastisitas bentuknya kan begini. Ya. Itu sebenarnya sama dengan pasar persaingan sempurna. Ya. Sama dengan tak terhingga. Sama dengan tak terhingga itu adalah elastis sempurna. Gitu kan. Ini elastis sempurna. Sama saja dengan bentuk tadi pasar persaingan sempurna, bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR begitu. Jadi untuk pasar persaingan sempurna elastis harganya ya tadi kuantitasnya pasti akan terjual dengan harga berapapun ya. D P sama dengan AR sama dengan MR. Nah, satu-satunya yang salah adalah tindakan penjual dapat mempengaruhi harga pasar. Jadi kalau misalnya di oligopoli ini nanti misalnya Gojek gitu ya. Dulu Gojek ya kita tahunya cuma bisa nganterin orang.
Terus keluarlah GoFood. Ya, GoFood ini bisa mesen makanan. Saya ingat banget tuh. GrabFood juga keluar gitu. Sekarang ada Shopee Food. Jadi akhirnya Grab juga, oh kita juga bisa gitu kan, memesan makanan lewat apa namanya online. Jadi satu perusahaan itu akan mempengaruhi perusahaan yang lain. Begitupun ketika produknya dinaikkan atau diturunkan harganya itu akan berpengaruh dengan yang lainnya. Ya. Itu namanya yang disebut dengan oligopoli. Atau misalnya tiket pesawat nih. Kalau ada yang bisa menurunkan murah banget, yang lain juga pasti akan berusaha menurunkan itu. Gitu. Jadi promo dari AirAsia nih, misalkan ada lagi pasti promo yang lain yang sama. Mereka bikin promo yang sejenis karena mereka ada aksi dan reaksi. Satu tindakan mempengaruhi tindakan yang lainnya. Kira-kira begitu. Oke, nomor 8 ini banyak salah karena ini memang apa ya, mungkin agak susah nih kita coba bahas nih. Agak teliti ya, dan memang tadi belum belajar kan wajah. Pernyataan di bawah ini yang terdapat di pasar persaingan sempurna tetapi tidak terdapat di monopolistik tadi ya. Jadi sebenarnya pasar persaingan sempurna ini mirip banget ya dengan pasar persaingan tidak sempurna. Ulang lagi ya. Pasar persaingan sempurna mirip banget dengan pasar persaingan monopolistik. Kata-katanya namanya persaingan, tapi dia masuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Kenapa? Karena barangnya terdiferensiasi, alias barangnya itu bercorak gitu ya. Nah, yang pertama ini yang ada di pasar persaingan sempurna tapi tidak ada di pasar monopolistik, kan begitu pertanyaannya. Ya. Yang pertama, kurva permintaan di pasar persaingan sempurna ya itu bentuknya adalah horizontal kan, itu hanya ada di pasar persaingan sempurna horizontal. Sedangkan yang landai ini ya bentuknya kalau landai itu begini ya, permintaannya landai itu ada di pasar persaingan monopolistik kan, jadi kurva permintaan berbentuk lantai. Tapi yang ada di pasar persaingan sempurna aja tapi tidak ada di pasar persaingan monopolistik ya tadi, kurva untuk pasar persaingan sempurna ini berbentuk horizontal begini, dia sama dengan P, sama dengan AR, sama dengan MR. Tapi kalau banyak penjual dan pembeli, ya sama, mereka banyak penjual dan pembeli gitu. Hanya banyaknya diangkakan, kalau ini tadi pasar persaingan sempurna ratusan atau ribuan, ya kalau ini puluhan lah ya gitu. Jangka pendek bisa laba atau rugi, iya. Jangka pendek dua-duanya bisa laba atau rugi gitu ya. Kalau jangka panjangnya dua-duanya labanya normal gitu. Laba normal tuh maksudnya labanya sedikit. Yang laba super normal tuh hanya monopoli aja. Tidak ada hambatan masuk pasar, yes. Jadi sebenarnya dua-duanya boleh gitu. Kan pasar persaingan tidak sempurna monopolistik ada, iya ada, tetapi tidak ya seperti monopoli banget. Artinya dua-duanya bisa gitu ya. Tidak ada hambatan masuk pasar, bisa kita di sini karena penjualnya banyak sih. Kalau yang penjualnya satu atau dua atau beberapa itu malah ada banget gitu. Jadi satu-satunya yang ada di pasar persaingan monopolistik, satu-satunya yang ada di pasar persaingan sempurna tapi tidak ada di monopolistik, kayaknya bentuk kurvanya ini. Jadi jawabannya B ya. Oke, nomor 9. Ya, nomor 9 itu begini. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, mudah masuk ke dalam industri, gitu ya. Oke, boleh kan tadi, boleh masuk ke sini ya, karena penjualnya kan banyak. Kurva permintaannya sama dengan average revenue, kurva permintaannya sama dengan average, ini salah ya, kalau kurva permintaannya sama average revenue itu yang begini. Jadi, yang tadi pasar persaingan sempurna, berarti D sama dengan P, sama dengan AR, sama dengan MR. Ini adalah kurva pasar persaingan sempurna. Gitu ya. Ini PPS, pasar persaingan sempurna. Jadi biar jangan sampai ketukar lagi. Ini adalah pasar persaingan sempurna. Kemudian terdapat beberapa produsen, terdapat banyak produsen. Nah, emang ini cirinya. Jadi terdapat banyak produsen ya.
Banyaknya berapa? Kalau ditanya lagi kayak gitu kan. Banyaknya itu tadi tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. 1 dan 3. Betul. Kemudian dalam jangka panjang setiap perusahaan, nah iya, jadi kalau pasar monopolistik itu dan pasar persaingan sempurna karena ya mereka itu penjualnya banyak, ya udah labanya normal gitu. Tapi kalau monopoli, labanya super normal. Dia bisa menentukan harganya gitu ya. Oligopoli laba super normal bisa nggak? Itu juga susah juga. Dia mungkin adanya istilahnya price apa namanya leader gitu yang menguasai pasar, tapi labanya nggak bisa super normal. Oke, jadi jawabannya 1 dan 3 ya, clear. Yang merupakan, nah ini yang bukan merupakan ciri-ciri oligopoli, yang bukan ya. Yang pertama, terdapat rasio konsentrasi 4 perusahaan atau lebih, atau CR ya kan 4/10 untuk sejenis tadi ya 40%. Jadi ini artinya adalah ada yang namanya price leader-nya 40% gitu. Itu betul yang tadi saya sebutkan. Kalau price leader dari pengguna terbanyak provider itu adalah Telkomsel. Apa namanya? Penjual ya, sorry, atau penjualan tertinggi dari motor atau terbanyak pengguna motor itu adalah Honda. Gitu. Jadi itu mereka menguasai pasarnya jelas gitu. Jadi kalau kita mau masuk ke pasar itu bisa-bisa aja, tapi harus kalahin dulu Honda-nya. Gitu. Terdapat beberapa produsen, iyalah beberapa itu betul banget, produsen ya, bukan konsumen. Produsen bertindak sebagai price driver. Nah ini salah ya, harusnya namanya dia price leader. Jadi bukan price driver. Nah, price driver itu tidak ada, yang ada cost driver istilahnya. Price driver itu tidak ada, yang dia adalah price leader. Jadi ada satu perusahaan yang sebenarnya tadi menguasai 40%-nya, yang jadi dia kayak dia kalau bergerak sendiri gitu ya, atau dia melakukan perubahan apa yang lain pasti akan ngikut. Jadi ada price leader-nya sebenarnya yang menguasai. Dari tadi kayak misalnya kita anggap Gojek, Grab dengan ini yang lebih besar pangsanya Gojek, kalau Gojek melakukan inovasi apa, itu harga yang lain akan berpengaruh ya. Terdapat hambatan keluar masuk pasar, iya betul ya. Kemudian barang diperjualbelikan, nah bisa dua-duanya, betul banget. Jadi kalau oligopoli bisa homogen, bisa semen, apalagi kertas gitu kan. Kemudian terdiferensiasi itu banyak kan otomotif, atau apalagi elektronik, itu elektronik. Kalau disebut misalkan TV deh gitu ya, TV ini kita mau beli TV yang apa nih, plasma, LED dan macam-macam gitu kan. Terus ya perusahaannya itu aja kalau kita beli mereknya Sharp gitu kan. Nah, hanya itu aja. Itu aja maksudnya adalah beberapa gitu ya. Oke, jawabannya adalah barang yang diperjualbelikan adalah homogen terdiversifikasi. Betul, yang salah adalah ini. Harusnya dia bukan price driver tapi price leader. Oke, masih ada waktu. Saya mau kasih latihan lagi ya. Karena memang harus banyak soal dicoba dijawab. Nah, coba menurut kamu jawabannya apa? A, B, C, D. Boleh yang udah tahu jawabannya silahkan boleh jawab. A, B, C, D, E. Bukan, Kak. Nadia ya. Benar Benar semua semua? ya, Kak? Iya betul, saya juga. Jadi ciri pasar persaingan sempurna, barangnya homogen, betul. Penjual pembeli memiliki informasi harga, betul. Produsen tidak menghadapi hambatan, artinya bebas keluar masuk pasar. Harga ditentukan oleh pasar. Betul banget, jawabannya adalah clear ya. Oke, lanjut. Ini ada kata kuncinya tadi udah coba pasar apa nih? Saya sebutkan. Bisa open mic-nya atau enggak itu kayak apa gitu. Tadi yang satu bikin apa, pasar apa? Satu ada pulsa ketengan atau Oligopoli bukan sih? ya betul. Jadi kalau ada aksi reaksi gitu ya, jadi ada aksi dan reaksi ini, ada satu perusahaan ke demand curve tadi, itu satu perusahaan mempengaruhi yang lain, itu adalah oligopoli.
Memangnya kalau monopoli nggak, ya nggak ada orang sendiri. Pasar persaingan monopolistik juga enggak gitu, dia sama dia udah punya pasar sendiri sempurna, apalagi oligopsoni tidak. Jadi ini kan satu perusahaan mempengaruhi, berarti penjual ya, satu perusahaan mempengaruhi perusahaan yang lainnya dalam hal produk, berarti itu adalah oligopoli. Oke, lanjut. Nah, ini jelas nih apa? Tadi apa? Monopolistik ya, Kak? Monopolistik. Ya betul ya, semuanya Lin dan juga apa, Reza, betul. Jadi jawabannya adalah monopolistik. Ya, jadi kata kuncinya adalah di sininya banyak, endingnya terdiferensiasi gitu. Itu monopolistik. Kalau di sininya beberapa, endingnya adalah terdiferensiasi, itu oligopoli. Kalau di depannya banyak tapi belakangnya barangnya adalah homogen, baru pasar persaingan sempurna. Kalau monopoli barangnya unik, itu kan satu penjual. Kalau kartel, apakah kartel ini kesepakatan harga ya, atau kesepakatan yang lainnya. Ini pernah dilakukan oleh yang namanya oligopoli Telkomsel dan lain-lain saat SMS 350 perak semua provider itu digugat dan terbukti mereka kartel itu didenda. Terjadi lagi sama Honda dan Yamaha beberapa tahun terakhir, itu ternyata Bit dan Mio mereka melakukan kartel kesepakatan di ini lagi dituntut lagi sama masyarakat, dibuktikan di sidang KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, benar ya udah mereka harus ganti rugi. Jadi intinya nggak boleh kita itu misalnya Honda sama Yamaha dia naiknya sama, misalkan kita jual Mio 14 juta ya, Bit 14 juta ya, iya kalau Bitnya naik 15 juta, saya juga naik 15 juta, itu nggak boleh gitu. Jadi tidak ada pilihan dari yang namanya konsumen, itu disebut kartel, itu nggak boleh. Jadi konsumen nggak ada pilihan lagi, itu kartel itu nggak boleh. Jadi kalau mau harganya berbeda gitu, itu menyalahi aturan intinya. Jadi jawabannya ini kalau ditanya ada istilah kartel itu seperti itu. Jadi jawabannya adalah persaingan sempurna. Oke, masih ada waktu sedikit lagi ya. Kan tadi saya agak telat biar lebih maksimal lagi. Nah, coba apa jawabannya berikut? Berikut adalah karakteristik pasar persaingan sempurna kecuali salah ya. Yang D. Ya, apa? Tindakan, ya betul ya. Delta. Tindakan seorang penjual dapat mempengaruhi harga pasar karena ini tadi oligopoli tadi ya. Sama dengan yang tadi soalnya ya. Oke, lanjut. Ini sama ya tadi. Ya, sama nih udah. Nah, ini coba. Tadi apa? Masih ingat nggak? Ada posisinya di mana? Dengan yang tadi persis sama persis. R-nya ada di mana tadi? Saya yang tidak sebut. Ingat R-nya ada di mana? Kan yang satu sejajar, yang satu di mana? Yang MR-nya di bawah, Iya, D-nya betul. di atas, bukan? Betul. Jadi kan kata-katanya performa di bawah garis P gitu kan, yang ditanya adalah pasar marginal revenue itu adalah MR gitu. Marginal revenue. Iya, silakan. Iya boleh, karena ini udah selesai juga. Oke, jadi tadi itu terlambat. Jadi ini namanya MR-nya di sini, kemudian D dan lain-lainnya di sini D. Jadi posisinya P sama dengan D sama dengan AR-nya ya di atas, MR-nya di bawahnya, di bawah garis P gitu MR-nya. Tapi kalau yang sempurna itu kan sejajar gitu ya. Pasar persaingan sempurna kan sejajar. P, PS yang sejajar, P sama dengan D sama dengan AR sama dengan MR. Nah, kalau yang tidak sempurna ini, yang tidak sempurna gitu. Di posisinya di bawah. Lanjut. Satu soal lagi deh. Tadi harusnya kamu belajar pasar input ya. Ada pasar input dan output. Tapi ini masuk kok nanti di bab berikutnya. Jadi
yang namanya kalau rumah tangga itu artinya konsumen ya. Konsumen tuh ngapain coba? Baru kamu coba gitu aja. Ngapain aja konsumen? Dia di pasar input ngapain? Jual atau beli? Pemilik faktor produksi ya. Jadi dia jawabannya adalah membeli barang di pasar output atau itu barang dan jasa ya. Tapi kalau di pasar input adalah faktor produksi. Dan nanti ini ada bagus sendiri. Dalam organisasi sumber daya tenaga kerja termasuk namanya yang disebut dengan faktor produksi. Oke, udah habis semuanya. Nanti ini termasuk pasar input ya. Pasar input ini bagian dari kalau yang kita bahas tadi kan namanya pasar output, pasar persaingan sempurna. Nah, kalau pasar input ini masuk ke dalam pasar faktor produksi. Nanti di apa namanya perilaku konsumen dan produsen saya akan bahas lagi lebih maksimal lagi. Oke, untuk hari ini cukup pertemuannya. Sukses selalu ya. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam, makasih Kak. Waalaikumsalam, makasih Kak.